Lagi malas ngulang masa lalu. Jadi kita langsung gas aja ke jalur ceritanya. Kita akan flashback sebentar sebelum Chuyu pergi ke acara pernikahannya. Nampak terlihat Chu Xiang dengan wajahnya yang pucat serta tubuhnya yang begitu lemas. Itu terjadi dikarenakan ia terkena efek samping dari obat pelemah yang ia taruh di salah satu mangkuk bakso, dan maksud hati akan ia berikan kepada adiknya. Namun ternyata Chuyu sempat memergoki perbuatan kakaknya ini secara diam-diam, dan dia sudah menukar mangkuk bakso tersebut yang kemudian dimakan oleh Chu Xiang. Chuyu menukarnya pada saat kakaknya sedang meleng. Chuyu sendiri melakukan hal tersebut seusai dirinya menyadari bahwa Chu Xiang sudah lama memikul beban berat seorang diri. Chuyu juga sudah tahu jika kakaknya ini berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan menggantikan Chuyu pergi ke acara pernikahan dan bunuh diri dengan meledakkan seisi ruangan yang telah ditanami oleh jimat peledak. Oleh karena itulah Chuyu tak akan membiarkannya, dan dialah yang akan pergi meledakkan seisi ruangan di acara resepsi dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sebelum Chuyu pergi, ia pun mengambil sebuah jimat yang disimpan Chu Xiang sebagai alat pemicu ledakan, sedangkan Chu Xiang menggapai sebuah pita rambut dari kepala Chuyu. Hingga akhirnya Chuyu kini berada di dalam acara resepsinya dengan si Malekong. Di tempat lain, Chu Xiang yang masih berbaring lemah tak berdaya tiba-tiba saja didatangi oleh seseorang yang datang untuk melakukan penyerangan. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa balik menyerang, pada akhirnya Chu Xiang pun hilang. Sementara maungnya sudah berada dalam kondisi kritis bersama dengan pita Chuyu yang tergeletak di lantai. Beralih ke sekitar jalur perdagangan di dekat pintu keluar kerajaan Dongju, Chenan dan Dongdong sedang mengisi perut mereka sebelum mereka pergi ke dunia luar, di mana keduanya akan pergi meninggalkan Dongju menuju kota kebebasan. Wajah Dongdong yang sebelumnya ceria langsung berubah agak muram. Dia masih merasa tidak terima bila Chuyu harus menikah dengan si Malekong di saat mereka harus pergi dari tempat tersebut. Chenan pun hanya terdiam sambil berjalan kala itu. Di acara resepsinya, banyak dari orang-orang Sima yang bertanya-tanya mengapa sang putri hanya datang seorang diri tanpa membawa Chu Xiang ataupun raja bersamanya. Padahal ini merupakan acara yang sangat spesial. Namun si Malekong sama sekali tidak peduli akan hal itu. Asalkan ada Chuyu, pernikahan pun bisa terlaksana. Dan karena sudah tidak sabar kebelet kawin, ia pun meminta untuk memulai acara resepsinya. Di sini si Ma Changfeng dengan angkuhnya mengatakan dengan jelas bahwa di saat sang putri sudah menjadi menantunya, maka keluarga Sima akan segera naik tahta dan menguasai pemerintahan di kerajaan Dongju, dan kemudian ia pun menginstruksikan untuk melanjutkan acara resepsinya. Dan di saat itu pula Chuyu melepaskan gaun pengantinnya serta mengangkat tangannya tinggi-tinggi yang memegang jimat peledak. Semua orang yang sadar jika ruangan tersebut sudah tidak lagi aman lantas berbondong-bondong berlarian ke arah pintu keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Sebelum formasi sihir tersebut meledak, Chuyu juga sempat mengucapkan salam perpisahan dari hatinya untuk Chenan, Dongdong, Chu Xiang dan juga ayahnya, bahwa ia berjanji akan bertemu kembali dengan mereka di kehidupan yang berbeda nantinya. Si Malekong yang berniat untuk menghentikan Chuyu pun sudah tidak lagi sempat. Namun di saat itulah dari atap-atap langit muncul dengan cepat seorang pria yang berhasil menghentikan aksi bunuh diri sang putri. Dan pria tersebut adalah, itu adalah Babang Chenan yang sudah kembali. Ia juga mengatakan aksi Chuyu ini terlalu sembrono karena sudah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Chuyu pun hanya terdiam melihat sang MC kini sudah kembali. Di sisi lain, si Malekong yang nyawanya baru saja diselamatkan malah menganggap Chenan sudah merusak pernikahannya. Dengan nada yang arogan, ia pun menginstruksikan para bawahannya untuk menghabisi nyawa Chenan di sini. Beberapa orang Sima pun lantas bergerak cepat dengan serentak sambil mengarahkan pedangnya kepada sang MC. Akan tetapi itu semua sama sekali tidak berguna di hadapan Chenan yang kemudian melepaskan tinju berapi menyakitkan, sehingga semua orang termasuk dengan Sima terhempaskan dengan mudah. Di tengah-tengah situasi yang semakin memanas, dari arah gerbang pintu masuk muncullah seorang pria tak diundang, dan itu adalah Ren Jian yang kemunculannya membuat Sima dan Chuyu terkejut. Karena bagaimana mungkin bisa dia yang sebelumnya telah dinyatakan tewas seusai terjatuh dari ketinggian gunung masih bisa hidup dan muncul dengan tubuh yang terlihat masih prima. Nampaknya ia mempunyai sebuah trik untuk bisa selamat. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang kembali dibuat terkejut setelah Ren Jian menunjukkan sang raja dan Chu Xiang dengan tangan keduanya yang sudah terikat. Hal ini membuat situasi semakin kurang kondusif. Dalam momen-momen tersebut, Chenan mengingatkan niatan awal Chuyu yang datang ke dalam acara pernikahannya. Untuk apa?
Ya, untuk meledakkan seisi ruangan di mana Shannon langsung mengangkat tangan Chuyu yang menggenggam jimat pemicu ledakan. Sebelum seisi ruangan rata dengan permukaan tanah, Shannon memanfaatkan kepanikan massal untuk melakukan serangan kepada Renjian dan dua ksatria naga, serta membawa Chuxiang dan Raja, juga Chuyu dan juga Dongdong keluar lewat lubang di langit-langit yang dia buat sebelumnya sehingga semuanya bisa terselamatkan. Chuyu yang merasa senang namun sangat jengkel dengan Shannon pun malah memukulnya. Perbuatan Shannon yang sebelumnya itu ia rasa sok keren, padahal si putri sudah sangat ketakutan. Chuyu juga sempat bercengkrama dengan keluarganya. Dia berjanji tak akan melakukan tindakan gegabah lagi seperti sebelumnya. Di tengah-tengah obrolan dari arah lain, terlesatkanlah sebuah anak panah yang tertargetkan ke arah Chuyu. Serangan cepat yang hanya disadari Shannon tersebut membuatnya memilih untuk mentamengi sang putri, di mana Shannon harus merelakan anak panah tersebut bersarang di tubuhnya. Faktanya, anak panah ini terbentuk dari busur Houyi yang sangat ia kenal. Dari sekitar reruntuhan, nyatanya Renjian masihlah hidup. Ia dilindungi oleh naga tingkat 3 yang membuat nyawanya terselamatkan dari insiden ledakan sebelumnya. Di sebelah Renjian ada pula Sima Lekong, dan dialah orang yang sudah melesatkan serangan busur Houyi. Tapi ada yang terlihat tidak beres dengan kondisi Sima. Dengan tubuh setengah bugil, terdapat pula tato-tato aneh di sekitar tubuhnya. Jelas itu bukanlah tato sembarangan, karena itu pula ia kini dikendalikan oleh Renjian sepenuhnya. Dari sini pula didapati, apabila Renjian berhasil selamat dengan bantuan seekor naga dan kemudian memalsukan kematiannya. Sima yang telah masuk ke dalam rencana Renjian sedari awal hanya bisa menggertakkan giginya. Dengan kondisinya sekarang, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun rencana awalnya sudah hancur berantakan, namun pada akhirnya Renjian tetap mendapatkan busur Houyi yang menjadi tujuan utamanya. Ia juga menyatakan jika tanah Dongju akan menjadi tempat pemakaman bagi Chuyu dan juga Shannon yang sudah menghancurkan rencananya. Bagi Chuyu, Renjian hanyalah orang jahat karena telah melampaui batasan dengan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan pribadinya. Akan tetapi Renjian menampiknya. Menurutnya mengorbankan beberapa nyawa untuk mendapatkan busur Houyi bukanlah masalah yang besar, sebab dengan busur tersebut seseorang dapat mengendalikan dunia persilatan. Shannon yang mulai bangkit dengan tertatih-tatih pun mengatakan kalau Renjian sama sekali tidak layak untuk mengendalikan dunia persilatan. Renjian yang merasa emosi setelah mendengar ucapan Shannon kembali mengendalikan tubuh Sima untuk melesatkan serangan busur Houyi. Tapi karena timbal balik dari penggunaan busur legendaris tersebut terlalu besar, tubuh fisiknya tidak mampu menahan beban yang diberikan oleh busur tersebut, dan Sima pun tumbang sebelum anak panahnya terlepaskan. Meskipun sedang dikepung oleh para pengawal kerajaan, akan tetapi Renjian sama sekali tidak gentar. Para pengawal ini malah akan menjadi tambahan kekuatan bagi Renjian yang kemudian mengaktifkan sebuah formasi lingkaran sihir. Di mana formasi sihir berskala luas tersebut sudah ia persiapkan sejak jauh-jauh hari, dan inilah waktu yang tepat menurutnya untuk mengaktifkannya. Setelah selesai melakukan persiapannya, lingkaran sihir besar yang aktif di udara dan mampu menjangkau seisi kota pun kemudian membentuk ribuan kupu-kupu sihir pengendali. Kupu-kupu tersebut juga menyebar ke seluruh kota dan meneror para warga sekitar. Demi menghindari teror dari kupu-kupu pengendali, para warga pun mulai berlarian dengan rasa panik yang mulai menghantui pikiran mereka. Pasalnya bagi setiap orang yang terkena dan tertanamkan sihir tersebut, tubuh mereka akan kehilangan kesadaran dan bisa berada di bawah kendali Renjian sepenuhnya hanya dalam sekali instruksi. Kupu-kupu sihir tersebut juga bisa ditiadakan dengan cara diserang langsung, di mana para petarung dapat menyerangnya, tapi tidak boleh sampai tersarang di dalam tubuh. Akan tetapi upaya untuk meniadakan kupu-kupu tersebut tidak terlalu berguna di dalam situasi di mana jumlah kupu-kupu ini sudah berada di luar kendali. Para pengawal yang terpapar efek kendali pun balik mengarahkan pedangnya kepada pihak Dongju. Mereka kini sudah menjadi pasukan tempur yang tak kenal lelah, dan bila itu terus-menerus dibiarkan, maka kerugian tak akan terhindarkan. Shannon dan lainnya yang menahan serangan mereka tanpa bisa membunuh hanya akan kehilangan banyak energi sebelum bisa menjatuhkan Renjian. Sebagian warga yang sudah berada di bawah kendali Renjian juga mulai pergi berduyun-duyun ke arah medan pertarungan. Bila mereka berhasil tiba di TKP, maka habislah. Chuxiang yang sebelumnya lemah terkena efek bakso akhirnya kembali prima. Tanpa memakan banyak waktu, ia pun membuat sebuah lingkaran sihir untuk mengaktifkan formasi penghancur 7 bintang, di mana formasi sihir yang kian aktif mengacaukan formasi kupu-kupu Renjian dan berdampak pada orang-orang yang mulai jatuh pingsan.
Akan tetapi ia masih butuh waktu untuk dapat menghancurkan formasi sihir Renjian. Di saat Chu Xiang mencoba untuk sebisa mungkin meniadakan hal tersebut, ia berharap kepada Shen Nan dan yang lainnya untuk mengulur waktu dengan menahan setiap serangan yang kemungkinan besar akan ditargetkan ke arahnya. Di saat yang sama, dua buah bumerang dengan bilah yang tajam pun melesat ke arah Chu Xiang. Akan tetapi Yoshia yang berada di TKP bertindak cepat dan berhasil menghalaunya dengan dinding es. Serangan bumerang tersebut berasal dari dua kesatria naga yang mendukung Renjian, di mana kedua orang tersebut akhirnya harus melalui pertempuran melawan Barbarian dan juga Yoshia. Sementara mereka di duelnya masing-masing, kita akan beralih ke Shen Nan yang akan turun tangan untuk mengurus Renjian, sedangkan Chuyu akan melindungi kakaknya dan raja di barisan belakang. Di dalam duelnya, Shen Nan yang berperan sebagai penyerang jarak dekat cukup dibuat kesulitan dengan Renjian yang bertipe serangan jarak jauh. Sebelum ia berhasil memperpendek jaraknya dengan lawan, Shen Nan harus terkekang di dalam skill lingkaran pedang mental. Di sisi lain, Chuyu yang melihat Shen Nan sedang berada di dalam posisi yang kurang diuntungkan berniat untuk memberikan bantuan dan bergerak ke arah depan untuk menyerang Renjian. Akan tetapi niatnya tidak membuahkan hasil dan malah sebaliknya nyawa Chuyu harus terancam di hadapan pedang terbang lawan. Serangan kuat Renjian pun mengenai titik vital dengan darah yang perlahan mulai menetes dari dalam tubuh. Tapi bukan tubuh Chuyu, melainkan tubuh Sima yang masih bisa bergerak dan melindungi Chuyu sebelum ajal menjemputnya. Sima juga mengeluarkan sisa energi terakhirnya untuk menghancurkan pedang terbang yang tersarang di tubuhnya. Aksinya ini berpengaruh kepada lingkaran pedang yang mengurung Shen Nan sebelumnya. Padahal hampir saja aku menikah denganmu. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan olehnya sebelum meregangkan nyawa. Di sisi lain, Shen Nan yang telah terlepaskan tanpa basa-basi melantunkan serangan demi serangan kepada Renjian hingga membuatnya tersudutkan. Namun dalam kondisi tersebut, ia memanfaatkan busur Houyi yang tergeletak tak jauh dari tempatnya berada. Dia akan menggunakan busur tersebut untuk menghabisi Shen Nan. Tentunya luka yang didapatkan Shen Nan akan sangat fatal sebab jarak serangan Renjian cukup berdekatan. Ia juga tidak peduli akan kehilangan nyawanya seusai menggunakan busur legendaris tersebut. Sima, kenapa kamu harus mati, Sima? Sementara itu, Yoshia dan juga Barbarian sudah menunaikan tugasnya dengan melumpuhkan para kesatria naga. Chu Xiang juga sudah menyelesaikan persiapannya. Akan tetapi semua yang ia lakukan tidak berdampak apa-apa pada formasi sihir yang dibuat Renjian. Ini dikarenakan formasi yang ia buat merupakan sebuah formasi kuno yang terlarang. Jadi meskipun nyawa Renjian hilang sekalipun, formasi tersebut akan tetap aktif. Dan kemudian Shen Nan dan Renjian melanjutkan perbaku hantaman mereka, di mana keduanya harus tumbang terkena serangan satu sama lain. Selesai terkena serangan busur Houyi dari jarak dekat, Shen Nan pun tak sadarkan diri. Sekeras apapun Chuyu mencoba menyadarkannya, masih belum ada respon dari sang MC. Faktanya, tanda-tanda kehidupan Shen Nan sudah tidak lagi terasa, yang artinya ia sudah wafat dalam insiden ini. Di saat Chuyu bersedih melihat Shen Nan yang sudah tidak lagi bernyawa, Renjian yang tertimpa puing-puing reruntuhan menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya untuk mengubah mekanisme dari formasi pengendalinya menjadi formasi parasit ilusi. Di mana orang-orang yang sebelumnya sudah terjangkit kupu-kupu di dalam tubuhnya akan segera tewas dalam beberapa saat ke depan. Nampak terlihat para warga yang terkena kupu-kupu lebih awal juga berguguran lebih awal. Di tengah-tengah pemandangan mengerikan yang mereka saksikan, tanpa sadar sisa kupu-kupu pengendali muncul dari arah belakang.
Chuyu dan yang lainnya pada akhirnya ikut tertanam kupu-kupu di dalam tubuhnya. Ini menjadi situasi tanpa adanya harapan di mana mereka mulai menggandengkan tangan mereka masing-masing karena mereka sadar sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat dan hanya bisa menunggu kematian yang akan segera tiba. Darah-darah Shennan yang mulai mengalir ke arah busur Houyi membuat busur tersebut bereaksi. Harta legendaris ini mulai bercahaya, semakin bercahaya dan terbang melayang ke udara dengan sendirinya. Kilauan cahaya emas yang dipancarkan olehnya lanjut bermanifestasi ke bentuk sebuah pohon. Ini adalah pohon ilahi yang menjadi material untuk membuat busur tersebut yang ditempa dengan akar spiritual. Chuyu dan yang lainnya hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan ajaib yang terjadi tepat di hadapan mereka. Esensi cahaya dari pohon ilahi mulai terserap ke dalam tubuh Shennan yang tidak sadarkan diri. Tubuhnya pun mulai melayang ke udara sambil menyerap esensi secara terus-menerus. Hingga akhirnya proses penyerapan selesai yang ditandai dengan hilangnya pohon ilahi yang kini bergabung sepenuhnya dengan Shennan, sehingga ia kini bisa memunculkan busur Houyi kapanpun dan dimanapun. Keduanya kini sudah bersatu padu. Dengan jurus ultimatum busur Houyi, formasi terlarang yang dibangga-banggakan Renjien pun mengalami keruntuhan. Butiran-butiran cahaya emas yang dihasilkan dari serangan busur legendaris mulai berjatuhan dari langit, diikuti dengan lenyapnya tanda-tanda segel sihir kupu-kupu yang terdapat di bagian tubuh orang-orang. Busur Houyi memang sebuah benda yang sangat ajaib, tapi tetap tidak bisa dipungkiri itu semua tak akan pernah terjadi jika Shennan tidak ada di sini. Sementara itu di dalam gua bawah tanah nampak terlihat kultivator iblis yang menyerap secarik esensi dari busur Houyi dan ia mulai mengalami reaksi pergerakan. Apakah sosok tersebut akan kembali bernafas? Beberapa waktu pun telah berlalu. Ini akan menjadi hari di mana Shennan dan Dongdong akan pergi meninggalkan kerajaan Dongju. Ia dikawal oleh kedua putri yang menuntunnya sampai ke depan gerbang masuk ibu kota. Di sini Chuyu sempat bertanya mengapa Shennan malah memutuskan untuk kembali pada hari pernikahannya sebelumnya. Kejadian sebenarnya, ia kembali setelah Maung Chuxiang muncul dalam kondisi kritis sambil membawa pita Chuyu. Akan tetapi Shennan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Chuyu dan membiarkan itu tetap menjadi rahasia di antara dia dan putri tertua. Meskipun tidak mendapatkan jawaban atas hal itu, di sisi lain Chuyu berterima kasih kepada Shennan yang sudah menyelamatkan Dongju dan namanya akan diukir sebagai pelindung kerajaan Chu. Di saat yang sama, Dongdong memanggil naga tingkat 4 langkah yang dipanggil Ao Feng dan dia kini sudah menjadi sohibnya Dongdong. Dan dengan naga inilah Shennan akan pergi ke tempat tujuan selanjutnya. Ia juga bertanya kepada Chuyu apakah ia mau ikut pergi bersamanya. Walaupun sangat menginginkannya, akan tetapi Chuyu memilih untuk tetap tinggal karena sebelumnya ia sudah berjanji kepada kakaknya untuk tidak kabur dan membuat masalah lagi, serta berjanji untuk menjadi sang putri raja yang baik dengan belajar melalui bimbingan kakaknya. Dan karena itu pilihannya, Shennan pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian MC, Chuxiang mengatakan bahwa beberapa hari ke depan kerajaan sedang mengatur ulang persidangan dan Chuyu tidak akan bisa pergi membantu dalam beberapa hari ini. Raja yang masih dalam tahap pemulihan pun tidak bisa mengajari Chuyu tentang bagaimana menjadi putri yang baik, sama halnya dengan Chuxiang yang tidak mau diganggu dalam beberapa hari ke depan. Yang artinya Chuyu bakalan nganggur dan gak ngapa-ngapain selama itu. Tapi inilah waktu yang tepat baginya untuk berlatih di dunia luar. Di saat itu pula Shennan ternyata putar balik dan langsung mengangkut sang putri ke atas naga dan langsung berangkat tanpa lama. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah kota kebebasan. Itu adalah ending season pertama dari serial Tomb of Fallen God, yang ternyata seru juga ya ceritanya. Agak beda aja gitu sama Donghua lainnya. Untuk season keduanya sendiri, pihak tim produksinya semalam nelpon saya nih, ada dan lagi disiapin. Tapi rilisnya, nggak tahu kapan.